Neni, In the Five, with Adi Gibran and Reni Marlisa. Gibran Reni Kita Reni with Nadila In the Five. Kurang. Hai semuanya, apa kabar? Hai. Ini sudah ke session ke berapa nih? 1, 2, 4. keempat. Dan ternyata kita omongan awal tahun kemarin, kita pikir bakal di akhir tahun, ternyata di pertengahan tahun kita sudah mulai Siaran lagi nge-podcast lagi bareng dengan Nat. Dengan Nat yang udah jadi apa nih ya? Udah jadi ini ya. Udah jadi apa? Pegawai tetap ya. Oh iya. Udah jadi pegawai tetap ya. Iya, udah jadi kartep. Oh, kartep. Oh, namanya kartep ya. Oke. Jadi di hari ini kita akan ngebahas tentang apa, Ren? Pick me. Babi saya gitu. Nono ya. Pick me tuh gimana sih maksudnya? Menurut gue sih pick me itu adalah orang-orang yang merasa beda dengan dari yang lainnya, merasa yang paling spesial, kayak apa cuman gue yang kayak gini, kayak gitu. Apa cuman gue yang kayak gini? Yang gue kayak gini tuh yang gimana nih? Ya Nat ya? Kayak dia merasa ingin berbeda dari kebanyakan kaum dia gitu. Oh, dia kaum Uhud ya? Ya, ya kaumnya kaum wanita dan kaum pria. Pria juga ada loh bang yang pick me. Benar. Pria banyak kok yang pick me. Piknik. Piknik apa pick me nih? Piknik nih. Pick me. Oh, pick me. Pick me, pilih aku gitulah Indonesia. Pilih me. Iya, pilih aku gitu Iya. kan. Angkat aku gitu ya. Oh, BO dia angkat aku. Maksud gue yang kayak apa ya? Coba deh nanti lah ya, kita inilah ya, kita kan, bedah lah ya. Ya, kita bedah dan kita bahas ya. Dan kita bahas ya. Jadi kalau misalkan kalian agak mendengar ini Dora bertiga ini ngapain sih? Dengerin aja dulu ya. Ini karena udah lama gak siaran tuh nggak lo ini sebenarnya. Udah lama gak siaran, jadi kayak banyak briefing yang di luar briefing ini. Iya, jadi agak mulai angong guanya gitu ya. Oke, dimulai dari Reni deh, gimana? Oke, kalau gue sih ada pernah beberapa ketemu kayak cewek-cewek pick me. Contoh kecilnya kayak di circle sih, nggak circle ya, kayak di lingkungan pertemanan sehari-hari yang sering kita temuin ya. Kayak misalnya kita kan kalau cewek-cewek suka nonton drakor tuh. Iya, kan gue juga, suka nonton drakor ya. Suka Cuman dia drakor. ngerasa kayak gue orangnya nggak drakor banget, gue nggak suka nonton drakor gitu. Apa cuman gue yang di sini yang nggak iya. nonton drakor? Ternyata cuman gue yang nonton India gitu. Idi, kucek-kucek ya. Kucek-kucek Tapi gue termasuk orang yang suka nonton drakor. Ya, kalau ada film-film bagus. Film-film gitu. bagus, drakor gue cukup ngikutin lah gitu kan. Terakhir gue nonton serial yang ini, yang Melodrama. Enggak, yang judulnya Melo. Oh, gue belum pernah nonton yang sih. di Netflix. Melo. Bagus nggak? Ya, gue akhirnya sampai sekarang gue nge-follow artisnya itu. Oh gitu. Kim Bok Yong apa kayak? Hah? Kim Bok Ju. Bok Yong. Nggak tahu lagi. Yang orangnya kecil itu loh. Ada sih di Instagram gue kok ada kok dia pokoknya. Oke, terus lanjut. Terus kayak dia ngerasa paling kayak hampir semua cewek ya rata-rata pada suka nonton drakor. Kalau gue sih enggak gitu. Dia lebih suka kayak dia punya dunianya sendiri gitu. Dia ngerasa kayak paling berbeda dengan cewek-cewek pada umumnya. Padahal enggak juga sih. Itu kan tergantung masalah kayak yang ini loh, hobi. yang ini loh. Oh, Mbak Boyo. Dia tua berarti Boyo nanti. Bonyok. Kok bonyok sih, bonyok mah. Ya akhirnya gue suka sama ini, akhirnya gue follow tuh, gue love-lovein sama gue. Si cantik. Iya, imut gitu kayaknya. Oke, lanjut. Terus. Terus kayak misalnya dandan
Nah, Dandan apa nih? Dandan dia mau adat make up. adat Contohnya, Nusantara gitu apa gimana nih? nah, contohnya kayak kita cewek-cewek yang suka hobi makeup, maksudnya makeup itu bukan hanya untuk seneng agar bisa dilihat orang lain, tapi lebih ke sayang untuk diri sendiri sih, lebih ke love self aja. Kayak gue suka gue kelihatan Oh rapi, iya, kayak misalkan gua suka kalau orang gitu kelihatan alisnya. cantik. Nah, pokoknya kalau belum alis celurit on duty, Oh iya. belum kerja. Yang Nike gitu ya dia, Iya, Nike bener. gitu ya dia. Kalau Kan gini belum- kan Nike. Belum menukik ke atas itu belum bekerja. Itu karena emang dia pengen terlihat cetar beda dengan orang lain atau emang karena dia emang suka operasi plastik aja gitu maksud gua. Enggak sih, biasanya kalau untuk alis itu kan lebih ke cocok-cocokan aja. Kalau di face dia, oh untuk alis celurit on duty dia cocok, tapi kalau untuk di gue enggak. Tapi ada kasus gitu. nggak sih, kalian pernah dengar nggak sih yang di mana orang ini suka hobinya operasi plastik mulu? Oh ada. Nah, lu cinta lunar. Bukan. Siapa? Sandy apa sih namanya? Sandy Aulia. yang badan ini gede itu loh. Oh, si maaf ya. owner iya, itu. iya. Gue Owner tahu, itulah. gue tahu. Itu kan Owner sampai dia skincare. potong lambungnya, ususnya, lehernya, itu semua dipotong kayak semuanya. Oh, sapi dia. Tapi demi kesehatan dia juga sih. Kalau misalnya dia paksain dia gendut terus, ya Itu nggak termasuk baik pick me juga. nggak? Enggak sih Enggak menurut sih, gue, ya, karena kalau dia itu enggak. love self Enggak. aja, dia nggak Oh, mau dia terus-terusan- love self, ya. Dia nggak mau terus-terusan terlihat besar gitu. Dia Iya. pengen kayak cewek-cewek yang lainnya gitu. Gini loh Bang, maksudnya tuh pick me itu dalam artian di sini tuh kayak dia tuh ngebedain diri dia sendiri Iya. di antara kaum yang Di lain antara gitu loh. teman-teman yang lain. Jadi dia tuh ngerasa ya gua nggak kayak gitu, apa cuma gua yang kayak gitu. Oke, misalkan gini, misalkan kalian datang ke acara nikahan atau ada makanan yang nggak sehat, ih, gue nggak bisa makan kayak gitu ya, gue bisa yang makan tuh yang healthy. Iya, bisa. Apa cuman gue di sini yang Iya, makannya Tapi selalu itu healthy. dalam artian pick me. Itu Tapi pick dalam me. itu dalam artian itu dia pamer. pamer kalau gue tuh emang kayak gini loh orangnya. Gue anjing emang orang kayak gitu emang. Kayak emang kalian bisa ya naik motor? Kalau aku sih nggak bisa. Nah itu pick me. Oh. Itu pick me. Emang kalian bisa naik motor? Gue mah nggak bisa naik motor. Gue mah mengendari motor ya kan. Gitu. Kalau aku sih awan kinton ya. Oh, sugokong dia ya. Oh jadi gitu. Gitu. What is life? I just hope that you'll be coming home to me. Nah kalau dari Nat, apa nih yang di circle lo ataupun yang pernah lo apa ya namanya? Alamin deh, temen-temen lo deh. Atau emang ada Renza juga, siapa tau Renza ada pernah pick me juga. Kalau gue pengen bahas dari sisi cowok sih ya. Cowok iya. Atau pengen. gua berarti ya. Oh iya. Tapi kalau lu kan nggak pick me, emang lu enggak. pick me. Gue pick me kayak gimana coba? Nah iya. Lo pernah makanya gak denger itu. gue pick me kayak gimana? Enggak, kalau Bang Gip itu terlalu apa adanya. Nggak ada yang bisa dipikmihin dari diri dia. Berarti gue gak ada yang bisa dibanggain berarti ya. Bukan, dia bukan manusia-manusia sombong. Oh, emang gua orang rendah aja berarti. Puji ya? loh ini, puji. Emang gua bukan orang direndahin gue sebenarnya. Oke. Iya kan, dipuji tidak terbang. Dihina tidak luntur gitu. Baju kali dicucek-cucek ya. Oke, Nat gimana? Contoh-contoh cowok pick me deh. Spill. Kayak contoh-contohnya itu, Coba. oh make up tadi bisa tuh. Nah, Kalau Tapi gue gua pakai bedak loh. iya. ya Nggak Tapi gue apa-apa. gak pernah ngomong ke orang lain. Maksud gue Tapi malu bukan- loh kayak gitu. Enggak. Bedak itu dalam artian untuk performance well. Iya, boy ya kita Melengkapi buat aja. melengkapi kita hari-harian kita. Tapi kan gue gak pernah ngomong. Kamu gak pakai bedak, gue pakai bedak loh. Dia kan enggak kan, enggak ya kayak enggak gitu dong. enggak kan. Itu nanti lu dinilai sama kaum lu kayak Ih, bencong kan ih kalau boti lu- dia gitu ya. tuh. Oh, ya juga ya. Gitu. Untung gak pernah Tapi kalau ngomong. untuk perspektif laki sih menurut gue gini, untuk gue tuh nggak suka loh cewek yang pakai make up. Gue lebih suka cewek yang natural gitu. Nah, cowok natural mah gak pernah mandi tuh Cewek, cewek, cewek. Oh cewek Gue nggak suka cewek yang alisan gitu. Gue sukanya yang natural lah. Itu masuk pick me tuh. iya cocok pick me. Gue nggak suka ketemu cowok yang kayak, aku nggak suka deh kamu nail art. Nah, Aku iya. nggak suka deh kamu make up. Kamu mau caper ke siapa sih? Gue bukan caper. Gue mah menghargai diri gue sendiri gitu. Tapi Kayak kalau gua berarti ada pilihan kalau gua. apa tuh Kalau pilihannya? misalkan gini, misalkan lagi ngobrol sama cewek yang lagi deket nih, kan pasti kan ada waktu di mana kalau kalian lagi pendekatan tuh ada ngobrol tuh panjang tuh bisa 1 jam 2 jam betul, gitu kan, betul. bener kan? Ya benar. Itu pasti akan gue bilang gini, aku kurang suka loh sama cewek yang pakai rok kata gue, apalagi sama sepatu wedges. Kenapa pakai biduan, pantura Oh, kata iya. gue gitu loh. Oke. Itu pick me bukan? Enggak sih, kalau menurut gue kalau Itu kan itu kayak lu ngobrol Ngobrol kriteria gue aja nih.
Kecuali nih lu di circle ini nih, cewek-cewek semua nih. Lu cowok sendiri nih, tapi lu ngomong begitu tuh depan cewek-cewek itu. Itu kamu orang pakai rok nggak sih gitu ya? Gue kecil boti gue. Kamu orang pakai rok nggak? Gitu. Tapi kelingking lo udah mulai melambai. Gini ya masalahnya. Nyari antena. Udah kayak gitu juga ya. Maaf. Ini kalau di kada siaran mati gue nih kayaknya nih. Oh iya. Kalau misalkan di hubungan kayak tadi deh. Tapi itu gue bilang kan kalau kamu orang bilangnya kan tuh pick me. Kalau gue bilang ini mungkin standar ganda mungkin ya. Yang kata gue yang kenapa sih cewek gampang banget ngomong terserah kalau cowok tuh nggak bisa. Masalah pilihan tempat ataupun makan lah misalkan. Sebenarnya contoh simpelnya sebenarnya kita ngomong terserah itu karena mau nyesuaiin isi dompet aja sih bang. Kayak misalnya lo mampunya bisa ngajak kita kemana gitu. Karena kalau misalnya kita milih kayak tempat yang fine dining atau kita milih yang tempat yang terlalu mahal, takutnya kan lo dengan keadaan ekonomi lo yang lagi biasa aja gitu. Makanya kebanyakan cewek lebih bilang banyak ngomong terserah gitu. Tapi terkadang cowok itu kalau udah ngajakin ceweknya jalan, itu udah tahu konsekuensinya, pasti bakal ngeluarin duit sih sebenarnya. Buat apa ada buat apa ada CC ya kan? Buat bayar-bayar yang sebelumnya gitu kan. Bener. Cuman kayak takut nggak enak aja sih, makanya mereka ngomong terserah karena untuk menyesuaikan Cuman budget. Gini, gue mau tanya ke kalian. Kemarin gue sempat makan sushi. Dikirain gue pergi sama cewek, padahal gue pergi sama cowok. Orang-orang yang teman cewek gue pada ngomong, lu pergi sama cewek ya. Cowok tuh kan nggak pernah mau makan sushi. Emang kayak gitu tanda kutipnya. Cowok tuh selalu nggak pernah mau makan sushi. Apa gimana? enggak sih menurut gue. Karena kayak yang pertanyaan lu tadi lu tanya ke Rensa ya. Menurut gue ya kalau kenapa cewek selalu jawab terserah itu bisa jadi itu satu perbedaan selera. Iya. Biasanya kan cewek-cewek itu bukan biasanya sih mostly ya, kebanyakan juga maunya makannya yang kayak udah yang biasa dia makan gitu, bukan mau coba-coba. Nasi Padang. Coba-coba hal-hal baru juga mau sih sebenarnya cewek tuh. Tapi biasanya tuh kalau untuk coba-coba hal baru itu biasanya ke temen sama temen dia, temen deket. Kalau ke cowok biasanya kan nggak, seleranya beda gitu loh bang. Iyalah, kita harus seleranya kan yang di pinggir warkop gitu kan ya. Nah, nasi Padang bener, nasi gambreng gitu kan. Ya kan, itu cowok-cowoknya porsi-porsi Portugal. Nah, menurut porsi tukang gali. Bener. Kalau cewek-cewek kan suka makan cantik. Nah, itu dia ya. Yang bisa di-post gitu. Nah, kenapa temen lo itu tadi tanya? Biasanya kan gitu, itu kan cewek-cewek. Cowok-cowok kan mana mau sih, lambungnya kan cuma gelitik-gelitik doang, disuruh makan. Iya sih, bener sih. Itulah kenapa ada pertanyaan itu muncul. Iya, cuma buat geli-geli lambung doang kalau kalian diajak makan buat seperti nyempilin itu. di gigi doang itu. Nah, tapi lu kenyang nggak kemarin makan sushi? Kenyang banget. Orang dia ngerol sendiri pakai nasi sebakul. Nasi lo ya? Kenyang banget ya kan. Enggak, gue tahu kenapa makan sushi itu bisa kenyang. Ini menurut dokter Tirta ya. Ternyata tuh karena kita ada mayonesnya. Jadi itu nggak buat kita cepat kenyang. Oh iya, betul. Iya, itu makanya kita dikit aja bisa kenyang tuh karena ada mayonesnya gitu. Lebih ke enak gak sih? Ya, makanya kenyang. Padahal mah masih pengen nambah-nambah lagi. Benar. Gitu. We coming in loud, bang bang, just playing around. Don't mess with the girls, with the girls, with the girls. Oke, lanjut. Berarti pick me lu gimana tadi, Nat? Selain yang tadi? Ya cowok-cowok. Ya cowok-cowok selain cuma itu aja atau? Iya ya paling ya bener kayak kata Rensa tadi. Ya untuk dia Gak suka ngeliat berusaha cewek untuk- dress up gitu. Dan untuk ke cewek sendiri pun ya kayak dia ya udah. Enggak, gue masih dipikiran nih. Cewek dress up tuh mau ke arah mana perginya? Penampilan. Iya, enggak, penampilan dia mau pergi kemana? Kemanapun. Jadi dia suka dengan berpenampilan rapih, cantik, menarik gitu. Kan nggak semua, kadang cewek-cewek itu kan suka dandannya kayak berpenampilan rapi dan menarik itu ketika mereka mau berangkat ke kantor atau mereka Ya. mau ke mall atau Ya, memang mau bener. hangout sama Ya. teman-teman dan atau mau jalan sama cowok. Ya. Ada yang tipe kayak gue ke Alfamart aja gue harus dress up, misalnya minimal ya gue pakai Duster. lip tint atau minimal gue pakai alisan gitu. Oke deh gue nggak pakai pensil alis tapi minimal lipstick gue menyala Gue gitu pikir kan. Gue pakai krayon tadi. Kalau nggak bisa pakai krayon deh. Enggak tadi. dong, enggak gitu dong.
Jadi kayak walaupun gimana pun gue nggak terlalu terlihat gembel-gembel banget gitu. Karena takut ketemu orang juga kan. Ya kadang-kadang gitu sih. Kadang kita lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa, ternyata Tiba-tiba kita ketemu dengan mantan kita, tetangga kita, gitu. saudara kita kan. Ini gembel banget loh gitu kan. Bener, makanya mereka selalu dress up dan dress well gitu. Tapi itu bentuk menghargai mereka sendiri sih, self love. Bukan, ada beberapa yang pick me itu adalah ketika dia kayak merasa hanya diri dia sendiri, kayak apa cuman gue yang kayak gitu. Itu dia Iya pick me, ngerasa paling gua oke lah, pakai paling oke se-circle itu, dan dia ngerasa sombong. Dia berbeda gitu. Dia yang paling beda. Kalau misalkan kayak menyarankan ke kawan ya, lu jangan pakai kaos merek itu. Kalau gua kemarin beli itu merek ini lu bagus loh gitu. Itu Oh pick me. itu enggak dong. Itu pamer ya kayaknya ya. Enggak, Itu itu support. bukannya girl support girl. Girl support girl. Ya, jadi kayak produk high end ini selain walaupun dia harganya mahal tapi bagus loh. Iya. Atau misalnya harganya itu murah. Bukan gue pikir apa karena kita pakai ini mahal, kita tawar ke kawan kita, lu jangan yang murahan deh, pakai punya gue yang kayak mahal ini gitu. Itu pick me bu. Itu kalau Enggak pick me, enggak. Itu Girl support nge-support, girl. girl support girls. Gue ngomong ke cowok, berarti kayak boys support boys berarti. Iya nggak apa-apa, it's okay. Namanya kita kan mau ngeliat teman-teman kita akan apa ya, kita bagus, teman kita bagus Iya, gitu. Bukan kita bagus terus kita ngejatuhin teman. Ada loh kadang pick me itu kan selain ada di circle kita, ada di circle kantor. Oh, ada juga. Kalau kantor tuh bos lo ya? Apa yang pick me biasanya bos nggak sih? Yang biasa pimpinan sih biasanya. Enggak yang sih, pick me. biasanya pick me itu lebih ke teman-teman sebaya lagi, seleting lah, maksudnya teman-teman satu departemen atau ya. teman-teman satu kantor gitu. Contohnya apa cuman gue yang dipanggil Pak Bos selalu dalam. diajak makan siang bareng karena gue bisa ngerjain ini. Kalian nggak pernah diajak makan bareng Tapi gitu. ngomong ke orang. Iya, itu pick me-nya itu gitu, Bang. Merasa suatu kebanggaan Harus kalau dia ngomong ke orang-orang iya, banyak. Kalau gue sih nggak pernah ya, soalnya Pak Bos juga nggak pernah marah sih kalau misalnya gue datang telat. Soalnya Iya. kemarin kan gue habis ngerjain lemburan. Oh, iya. gitu. Suka banget menjilat. Gitu. Otak gue udah kemana? Otak gue masih jadi kemana? Jadi ibaratnya gitu kayak gue nih yang paling diandalkan daripada kalian gitu. Iya. Padahal nggak juga Nggak sih. juga, ya Kinerja lu nggak sebagus itu setelah gue lihat kayak gitu. Ya karena mungkin dianya aja yang bisa disuruh-suruh sih menurut Nah, gua. iya bener sih, Bener Iya. sih, dia aja sih yang selalu bersedia untuk Available. disuruh-suruh, Iya. available walaupun Sabtu Minggu tetap depan laptop mungkin. Tolol kalau gua mau bilang tolol. Kalau kita kan hangout ya Sabtu Iya. Minggu. Kalau dia Iya lagi. Nah, iya lagi. Gitu. Kalau dia kan loyalitas tanpa batas ya. Iya, kerja tuntas, kerja keras dan kerja tuntas tuh namanya. Kerja tipes. Iya benar itu. Emang Anda bekerja di BUMF, Badan Usaha Milik Family? Iya juga. Iya lagi. Kalau dari Nat, kantornya gimana? Ada nggak? Kalau di kantor gua sih enggak sih, karena circle gua juga sempit ya. Sempit dan gua ya. menyempitkan circle gua sendiri. Jadi Kenapa? enggak. Kenapa lo menyempitkan circle lo? Karena gua tidak nyaman dengan Orang-orang banyak. keramaian. Iya, orang-orang banyak. Belum lagi gua menerima energi-energi yang kayaknya enggak deh, gua enggak sanggup Tapi deh itu nerima menjadi energi lu. pertanyaan gue ya. Kenapa sih ada orang yang extrovert dan introvert? Iya, contohnya seperti saya dengan Nadila. Iya. Nah, Kalau misalkan gue ngajak si Ren nih, Ren, ke mall Ren yuk. Ayo bang, ayo. Nat, ke mall yuk. Enggak lah bang lah. lihat nanti deh. Nanti kayaknya enggak settingnya tuh kurang gitu kayaknya. Padahal dia juga ke mall juga pasti juga belanja kan. Iya, dia tipe yang memang harus butuh jadwal gitu ya, nggak Iya. bisa yang kayak Ini kayak kemarin nih siaran hari ini nih. Hari ini nih. Bang, gue nggak bisa hari Kamis. Oke. Oke, kita ngikutin jadwal Oke, dia kan, Bang. oke, udah. Bener. Besoknya Tiba-tiba. gue free kok. Tiba-tiba ngechat, "Bang, gue besok free." Rubah jadwal lagi gue Ren. Rubah lagi jadwal gue tuh langsung Iya. tuh. Dan kita beneran ngikutin jadwalnya seorang Nadila Kartini Oke, kan. iya. Bener. Artis kan, manis, Makanya- artis. Makanya kata gue ini dia ini bukan introvert, emang apa ya, kita nggak mau kehilangan dia aja sebenarnya. Bener. Gue dibutuhkan, seenggaknya gue dibutuhkan. Iya. Butuh banget. Gua nggak bisa ketemu lagi orang modelan Nadila ini cuma dia. Bener, karena kalau menurut gue gini, kalau kita udah di circle kita udah nyaman sama satu orang, walaupun orang itu kadang-kadang Aneh. menyusahkan kita aneh, tapi kita tuh butuh dia sebenarnya gitu loh.
Bener itu kata gue circle yang support circle ya namanya. Nah, gue balik lagi ke pertanyaan gue yang awal. Kenapa ada orang extrovert dan introvert? Ya karena di bumi ini memang harus ada banyak orang extrovert. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena alam menyatukan mereka. Iya juga ya. Iya lagi. Alam menyatukan mereka, Benar. sesimpel itu jawabannya. Karena positif ketemu positif kan negatif. Iya. Nah, kalau positif ketemu negatif apa, Bang? Hamil. Baterainya belendung maksudnya, baterai bengkak maksudnya. Nah, kayak gua sama Nadila kan, satu introvert, satu Iya. ekstrovert. Tapi ada nggak 2 orang yang dua-duanya tuh ada Ada apa? dalam diri dia? Ada. Ada extrovertnya, ada introvertnya ada. sebenarnya ada. Kayak di sisi Nadela pun dia ada sisi ekstrovertnya. Kadang pas gua lagi bener-bener dia bergerak. Dia dari mangsa dia ya. Dia bergerak, berbunyi kayak kenapa ini anak kayak gitu kan. Iya, Nah, lagi. tapi ada juga sisinya kayak misalnya gue yang se-ekstrovert ini gue diem aja. Gitu. Ada masanya gue kayak diem aja kayak lagi nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Ya lagi pengen rebahan aja gue di rumah. Walaupun ujungnya ditanya, "Lu kenapa?" Iya nggak? lagi. Jadi Iya. pertanyaan besar, kenapa nih iya. anak itu tiba-tiba Iya. diem? Kalau diem orang pada heran gue kenapa diem. Kayak gua lo tahu, gua nggak- sih gua tahu. Tapi lo pernah kan kayak ngerasa gak sih lo lihat second account dia tiba-tiba hening? Iya pernah. Nggak ada postingan. Pernah tuh minggu Makanya beberapa dia minggu kenapa kemarin. ya gitu ya? Kemana ya? Dia Gitu. nggak pernah ngepost di second accountnya, tapi di first accountnya dia ngepost 1-2 biji. Carmek nih kata gue, carmek nih kata gue nih, nggak mungkin dia nggak carper, nggak mungkin nggak Lagi carper. tebar umpan. Iya, nggak mungkin nggak kata gue. Tapi gue yakin kenapa dia nggak pernah. Maksud gue Rensa nggak ada di second accountnya, mungkin dia juga butuh istirahat. Dia butuh mengisi ulang energi dia, ya Dia kan. nge-chart. Capek di recharge dulu, Dia lagi ya kan. nge-recharge. Siapa tahu dia capek abis konser, kita kan tahu. Iya. Biasanya kalau Bang Gilang lagi banyak masalah sih. Nah, itu biasanya kalau nggak sama ya itulah ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Oke, balik lagi ke pick me deh. Berarti kalau bukan menanggulangi ya, udah kayak lagi bencana alam ya, apa ya, mengatasinya orang kayak gitu kita apain sih enaknya? Lebih nggak usah didengar sih, Iya. lebih cuekin aja. Karena ketika mereka ngerasa kayak, oh iya ya, cuman lu ya yang bisa kayak gitu, ih keren banget, iya, ih, gila, betul. kok bisa sih lo kayak gitu? Itu namanya kita ngasih mereka panggung, Validasi juga. Kita ngasih validasi ego mereka gitu, kayak, oh emang bener sih, cuman gue yang kayak gini, kayak gitu. Dengan begitu ya makin pick me gak sih Ya, jadi buat mereka? dia jadi makin pick me, jadi ngerasa apa ya, bakal terus-terusan dia pamer gitu. Tapi kan ada sih di tongkrongan nih yang ada yang ngumpanin terus-terusan Ya, biarin dia ya. biarin dia Ada, kelihatan apa ya? Biarin dia kelihatan apa ya namanya ya? Seneng. sumringah Nanti abis gitu. itu dijatohin lagi Ya, gitu loh. gitu. Ada kan orang kayak gitu juga. Iya ada, tapi gue kalau ketemu sama orang yang kayak pick me kayak gitu, gue lebih ke sok dengerin aja sih. Oh iya ya gitu ya, cuman sekedarnya aja, karena mereka kadang-kadang hanya butuh didengar. Mungkin mereka di circle dia yang lainnya dia nggak pernah didengar. Iya, gitu. jadi dia pengen flow up juga ke circle yang berbeda. Betul. Kalau gue mungkin di tongkrongan gue mungkin lebih ke pamer kali ya. Iya, lebih ke pamer sih. Kenapa lo Nat? Makan permen asam. Asem bener emang. Ya jadi kalau di tongkrongan orang kan, kita kan beberapa pasti akan ada circle A, B, C, D Iya, gitu iya. kan. Kalau gue sih sebagai seorang Rensa, gue nyimbangin aja di tongkrongan ini. Kalau dia tipe-tipe yang pick me, ya lo cukup ngedengerin aja, nggak perlu validasi emosi dia untuk menunjukin kalau dia bisa gitu. Kalau gue ya kalau gue lebih ke teman-teman gue mungkin lebih ke pamer kali ya. Yang kayak baru beli barang motor misalkan, gue baru beli ini nih apa namanya? Shock breaker ini apa? Hollins nih misalkan gitu kan. Lu beli dong makanya, jangan pakai standar. Wih, duit banyak itu bawa beli standar. Shock itu harganya 12 juta itu shock itu harganya. Gue pakai standar beat aja sih. Tapi iya makanya gue agak sedikit heran kenapa ada jabatan pick me, pamer, standar ganda gitu. Tapi kan. kalau misalnya ngedengar cerita dari sisi yang bukan pick me itu adalah kayak bener-bener dia memang mau cerita, gue habis beli barang ini, tapi menurut gue worth it nggak sih? kayak gue kemarin. Itu lebih ke sharing gitu. Ya, kayak gue kemarin Gimana gitu. cara nanggepin cerita dari orang tersebut aja sih kalau kata gue.
Ya lu kemarin pas gue bilang Ren gue mau beli HP Ren, kata gue. Gimana Ren ya, kata gue. Ya, nah itu gue ngedengernya sebagai apa ya? Oh, berarti lo mau upgrade apa namanya elektronik apa sih bang? Elektronik. Gadget. Elektron. Nah dikira HP gue di kulkas kali ya. Ya lo mau upgrade ini apa gadget. Gue nge-support kayak oh iya bang memang apalagi kayak content creator atau memang kita kan lebih ke sisi digital ya, Kebutuhan. Kebutuhan. Kita kan seninya di bidang digital, jadi kayak lo memang harus punya support untuk video atau foto dengan kualitas yang lebih baik lagi. Ya, makanya akhirnya gue memberanikan diri setelah sekian lama nggak ganti gadget yang segitulah ya. Benar. Makanya kata gue, aduh gue pikir-pikir gimana Ren nih, bagusnya yang mana Ren nih, kata gue. Iya. Gue nanya sampai 2 jam sih, gue cuma nanya itu doang sih kayaknya. Gue kaget banget sih tiba-tiba ditelepon, kata gue sales handphone kah manis, kata gue. Karena gue tahu temen dia kan si Yare kan emang di situ kan. Maksud gue bisa nggak nih lewat Yare dapat diskon, kata gue gitu. Betul. Ternyata Yarenya udah ke Jakarta ya kan. Iya. Dia gitu. Late night, you and I post fight. Jadi pada intinya adalah bila kalian ada teman-teman yang pick me, yang pamer, yang omongnya tinggi banget gitu kan, dengerin aja, iyain aja. Benar, jangan terlalu diambil hati lah. Namanya juga dia pengen cerita. Mungkin dia tidak ada yang bisa mendengarkan dia. Iya Nat, gitu Nat, jangan. Iya. Ya. Ya. Jadi gitu aja semuanya ya. Jadi kalau misalkan ada teman kalian, udahlah dengerin aja, jangan sampai pecah itu circle kalian cuma gara-gara teman satu orang. Siapa tahu kalian juga pernah butuh dengan dia juga, siapa tahu kan. Kita kan nggak tahu ke depannya nih. Siapa tahu dia punya duit, kita bisa pinjam juga, gitu kan. Siapa tahu ya kan? Iya, Siapa tahu. benar. Katanya oh iya, selama ini kan yang bisa ngedenger cerita gue cuman lu doang. Nah, gitu. Udah lo kasih nih, gitu. Butuh berapa? Pinjam sih, pinjam berapa? 10 juta. Kapan balikinnya? Ini 4 tahun lagi lah gitu. Cicil. Dicicil, maksudnya dicicil setiap tahun berapa bulan gitu kan. Ya lumayan lah. So free, look at me. Finally, I watch you. Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bang Gib, Gibran ini Indopet with Hari Gibran and Reni Marisa. Mengapin di Kumacawa. iya wah.